Halo Sobat Muda dan YouTuber, sahabat channel Belati Studio semua. Pada video kali ini kita ketemu lagi di studio ya. Dan di belakang saya, menemani saya sekarang adalah perangkat-perangkat lighting atau pencahayaan di studio kami. Nah Sobat Muda semua, pada video kali ini saya akan coba untuk sharing atau berbagi pemahaman atau pengetahuan tentang perangkat lighting ini ya, yang digunakan biasa di studio-studio mini atau studio besar. Tonton terus ya video ini sampai akhir agar kalian tidak kehilangan informasinya. Sobat Muda, sebelum saya tunjukkan video peragaan penggunaan peralatan pencahayaan lebih jauh, ada baiknya ya saya jelaskan dulu sedikit mengenai fungsi dari pencahayaan itu sendiri. Nah, di dalam dunia videografi atau fotografi, pencahayaan mempunyai beberapa fungsi. Ya, di antaranya yang paling utama adalah untuk menyinari objek yang akan di-shoot atau direkam dengan menggunakan kamera. Nah, berikutnya adalah untuk menghasilkan gambar dengan rekaman yang lebih jelas, tajam, dan tentunya artistik ya. Nah, juga ya pencahayaan ini digunakan untuk agar dapat menghasilkan efek-efek khusus. Dan kemudian pencahayaan ini digunakan untuk menghilangkan bayangan yang dianggap tidak perlu atau mengganggu. Lantas, sumber cahaya itu sendiri sebenarnya berasal dari mana? Nah, untuk mempersingkat waktu agar tidak berkepanjangan video ini, maka saya rangkumkan saja ya, bahwa di dalam dunia sinematografi atau videografi dan fotografi dikenal dua sumber cahaya, yaitu outdoor dan indoor. Jika ditilik dari fungsinya, sumber cahaya ini pada dasar dapat dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah main light atau key light ya, dalam bahasa Indonesianya disebut dengan cahaya utama atau cahaya kunci. Yang kedua adalah fill light atau fill in, cahaya pengisi. Yang ketiga adalah cahaya belakang atau yang disebut dengan backlight. Key light adalah cahaya yang langsung mengenai objek dan bersifat dominan. Kebanyakan key light akan dibuat searah dengan kamera ya. Nah, untuk tujuan menciptakan efek tertentu, key light dapat ditempatkan di samping kamera sehingga cahaya mengenai sebagian dari objek. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fill light atau fill in. Ya, ini merupakan cahaya yang berfungsi untuk mengisi. Jumlah fill light biasanya lebih dari 1 ya, disesuaikan dengan kebutuhan penghilangan bayangannya. Nah, sedang backlight adalah cahaya yang berasal dari belakang objek ya, sesuai dengan namanya, dan biasanya digunakan sebagai pembentuk gambar yang bersifat artistik dan memperkuat kesan ya, seperti silhouette ya, kesan angker, kesan misterius, dan lain-lain. Kalau di outdoor, yang menjadi main light adalah cahaya matahari. Nah, sedangkan fill in-nya atau fill light-nya adalah pantulan cahaya matahari yang tidak langsung ya mengenai objek, tapi hasil dari pantulan cahaya matahari tersebut melalui tanah, gedung ya, dinding-dinding gedung, kemudian air, batu-batuan, dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana kalau di indoor yang merupakan topik video kita kali ini? Pada dasarnya sih sama saja ya, jadi tetap saja harus ada main light-nya, kemudian juga ada fill light-nya atau fill in-nya, dan tentunya adalah backlight-nya.
Nah, tentu saja karena ini di indoor, kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan lagi sumber cahaya matahari. Ya, jadi harus disiapkan sistem pencahayaan buatan, yaitu pencahayaan yang berasal dari lampu-lampu seperti yang sudah saya tunjukkan pada awal video ini. Tapi jangan pesimis dulu, karena cahaya matahari tetap dapat digunakan di ruang indoor dengan optimum, yaitu dengan konsep window lighting. Ya, dengan menggunakan konsep window lighting ini, justru foto-foto yang dihasilkan menjadi sangat menarik dan artistik. Yuk kita lihat di contoh video berikut. Nah sobat semua, sekarang kita masuk pada konsep fotografi dan videografi di studio atau di ruang indoor, ya, di mana untuk pencahayaannya kita memerlukan cahaya buatan yang berasal dari lampu-lampu studio itu sendiri. Nah, untuk memudahkan pemahamannya, maka peralatan pencahayaan buatan ini atau lampu-lampu studio ini saya bagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah flashlight, yang kedua continuous light, yang ketiga light modifier. Oke, saya jelaskan satu persatu secara singkat saja ya. Yang pertama adalah flashlight ya. Flashlight ini adalah pencahayaan buatan di mana cahaya dibangkitkan secara singkat atau durasinya sangat singkat atau biasa disebut dengan burst ya, menggunakan lampu yang dikendalikan secara elektronik. Ada 3 jenis lampu yang dikelompokkan dalam kategori flashlight ini. Yang pertama adalah flash lampu yang menempel pada kamera, ya. Contohnya ini, ya, di sini lampunya ini, dan ini hanya akan on apabila kita mengklik kamera, ya. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah lampu eksternal yang akan dipasangkan pada hot shoe dari kamera ini. Lampu flash eksternal ini juga akan menyala jika tombol klik ditekan, ya. Contohnya seperti ini. Lampu flashlight yang kedua adalah strobe ya. Ini lampu strobe yang bodinya cukup besar. Dia bekerja berdasarkan catuan dari jala-jala listrik. Ya, di depan sini ada kopnya dan ada lampu tungstennya. Kemudian ada lampu standby-nya. Jadi kamera dengan lampu ini terjadi sinkronisasi melalui udara atau wireless ya, dengan menggunakan ini receiver, dan di sini pada kameranya ada triggernya, jadi tidak langsung nempel. Nah, kita on kan ya, kamera juga kita on kan. Nah, ini akan melakukan flash ketika tombol rana ditekan ya. Saya contohkan ini. Iya, jenis flashlight yang ketiga adalah hybrid antara flash dengan strobe. Seperti ini bentuknya, tapi ukurannya relatif lebih kecil dan catuan dayanya dari baterai. Kalau ini kan dari PLN ya, jala-jala listrik. Kalau nanti yang hybrid flash dan strobe, dia mempunyai baterai. Jadi catuannya dengan baterai lebih ringan, lebih kecil fisiknya, bisa dibawa kemana-mana tanpa tergantung ada tidaknya jala-jala listrik atau koneksi PLN. Nah, ini sudah banyak di pasaran sekarang ya, walaupun harganya masih relatif mahal ya, seperti gambar di samping ini. Peralatan pencahayaan buatan kedua adalah kategori yang disebut dengan continuous light ya. Jadi peralatan continuous light akan membangkitkan cahaya itu terus-menerus ya, sepanjang diinginkan. Makanya sering disebut dengan istilah always on. Nah, ada 3 jenis lampu yang termasuk dalam kategori ini. Yang pertama adalah floodlight. Contohnya ini lampunya kecil ya. Sebenarnya ini adalah lampu continuous yang mempunyai kapasitas sampai 1000 watt. Ini ada tungstennya. Dia bisa
melakukan pembangkitan cahaya dengan kapasitas sampai 1000 watt. Ya, cukup besar. Nah, makanya sering disebut dengan lampu sorot yang kayak gini nih ya, dan dia dapat digunakan untuk menerangi ruangan ke segala arah dan dengan merata. Nah, lampu ini dicatu dari jala-jala listrik ya, dan biasanya digunakan untuk menjadi pencahayaan pada liputan foto atau video di gedung-gedung yang cukup besar. Jenis kedua dari lampu continuous light adalah LED light panel ya, dalam bentuk panel. Ada yang berukuran besar seperti ini, ada yang berukuran kecil. Yang ini yang bisa juga dipasang di atas kamera. Kalau yang ini terpisah. Ini menggunakan catu daya dari PLN, karena sedangkan yang ini menggunakan baterai ya. Di belakang ini ada baterainya. Kemudian ada gelnya. Ini untuk memberi kesan warna-warni ya. Ada putih, kuning, ungu, biru, dipasangkan di sini. Ya, jadi seperti ini. Di balik ini, di dalamnya adalah panel yang ada titik-titik lampu LED-nya. Jadi ini sampai 1000 watt. Kalau ini hanya maksimum 150 watt ya, sehingga bisa dipasang di atas kamera ya. Ada dudukannya di sini. Jenis lampu continuous light yang ketiga adalah light fixture ya, jadi lampu sederhana ya, sebenarnya lampu-lampu seperti lampu di rumah tangga biasa seperti begini bentuknya. Tapi untuk studio biasa saya gunakan yang agak dipilih ya, yang warnanya juga cool daylight atau cool white biasanya, dan wattnya dipilih yang sekitar 50 watt lah, yang cukup besar. Nah, memang lampu light fixtures ini kadang-kadang menghasilkan flicker untuk video. Tapi jika bisa kita dapatkan yang kualitasnya bagus, itu tidak terjadi hal tersebut ya. Jadi memang ini adalah pilihan, dan kami menggunakan lampu continuous light fixture ini dengan tambahan diffuser biasanya untuk melakukan fill in pada proses pemotretan. Yang terakhir yaitu kategori ketiga dari perangkat pencahayaan adalah light modifier atau modifier cahaya. Ini sebenarnya bukan merupakan sumber cahaya, tapi hanya merupakan pelengkap dari perangkat pencahayaan atau light gadget. Yang fungsinya adalah untuk memodifikasi perangkat pencahayaan sehingga dapat menghasilkan pencahayaan yang lebih baik atau kepada objek yang akan difoto atau divideokan. Ya, nah, berikut saya sampaikan beberapa info tentang modifier yang banyak di pasaran dan biasa digunakan pada aktivitas fotografi atau videografi. Ya, dalam bentuk slide saja. Oke sobat muda dan youtuber sahabat channel Galactic Studio semua, sebagai penutup akan saya sampaikan cuplikan-cuplikan video aktivitas tim kami di Galactic Studio ketika melakukan syuting untuk fotografi dan videografi dengan menggunakan peralatan pencahayaan yang ada di studio kami. Oke, jangan lupa bagi kalian yang merasa bahwa konten ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like, dan buat yang belum subscribe ya, dan jangan lupa tekan juga loncengnya. Sampai ketemu di video kami selanjutnya.